Jalan Jenderal Sudirman. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai satu, identitas organisasi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Yang kedua, struktur organisasi dan pimpinan. Yang ketiga, model gerakan atau aktivitas dakwah yang dilakukannya. Sejarah dari MUI Kota Pekanbaru ini didirikan pada tahun 1985 berdasarkan musyawarah para ulama, pimpinan organisasi keagamaan, ormas keagamaan, pimpinan pondok pesantren dan cendekiawan muslim di Kota Pekanbaru tanggal 15 Juli 1985 untuk membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai masalah sosial keagamaan serta memberikan masukan kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Jadi sejak dahulu sampai sekarang hubungan antara MUI dan pemerintah Kota Pekanbaru itu sangat harmonis. Jadi kalau ada persoalan keagamaan yang mesti diselesaikan di Kota Pekanbaru, itu pemerintah Kota Pekanbaru dan MUI Kota Pekanbaru bekerja sama untuk membicarakan bagaimana solusinya. Nanti ya. Terus bagaimana struktur organisasi dan pemimpinannya? Nah, struktur organisasi MUI Kota Pekanbaru itu terdiri dari ada namanya pertama adalah pelindung. Pelindung itu yang paling atas. Siapa yang melindungi? Pemerintah Kota Pekanbaru, langsung Pak Wali Kota Pekanbaru, Dr. Haji Firdaus SPMP. Nah, ini sebagai pelindung. Nah, ada namanya Dewan Penasehat. Di bawah pelindung itu ada Dewan Penasehat. Dewan Penasehat ini dipimpin oleh Dr. Haji Muhammad Mawati Saleh LCMA. Beliau ini selain sebagai penasehat, beliau juga mufti Kota Pekanbaru dan sekaligus jadi ketua umum MUI Kabupaten Pampang. Nah, di bawah Dewan Penasehat itu ada namanya Ketua Umum. Nah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru saat ini adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Susti MA. Selain beliau Ketua Umum, beliau juga Ketua Harian Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman. Terus yang dilakukan aktivitas yang dilakukan organisasi MUI ini apa, Pak? Apanya? Aktivitas yang dilakukan. Aktivitas MUI itu. Aktivitas MUI itu banyak. Salah satu visi dan misi tujuannya itu adalah untuk MUI ini tempat wadahnya umat Islam. Tempat wadahnya umat Islam, tempat bertanya, tempat konsultasi, tempat curhat umat Islam, tempat meminta pendapat tentang persoalan agama. Jadi bisa minta pendapat kalau misalnya personal itu bisa, Pak? Bisa. Jadi banyak sekarang di MUI ini pasangan suami istri datang ribut-ribut nanti datang ke MUI. Ada persoalan warisan yang tidak bisa diucapkan nanti datang ke MUI. Ada komisi-komisi yang menyelesaikan. Nah, di MUI Kota Pekanbaru itu terdapat beberapa komisi. Ada komisi Papua. Nah, MUI itu inti dari MUI itu adalah komisi Papua. Nah, komisi Papua itu bergerak di bidang fatwa. Fatwa itu apa, Pak? Fatwa itu adalah misalnya orang bertanya sesuatu hal yang baru, misalnya orang sekarang masyarakat itu bingung, boleh nggak Ustaz sholat pakai masker? Karena dahulu kan tidak ada pada zaman Nabi. Karena COVID ini, nah yang menyelesaikan itu adalah komisi fatwa. Nah, orang yang duduk di komisi fatwa ini terdiri dari beberapa keahlian agama, ilmu maupun ilmu yang lainnya. Ada ilmu kedokteran, ada yang di komisi fatwa ini ada ilmu kedokteran,
Ada di Komisi Fatwa ini ada ilmu hukum, ada ilmu agama, ada ilmu kesehatan, dan ilmu sebagainya. Itu ya. Jadi kalau misalnya kami misalnya personil nih Pak mau minta pendapat atau wawasan itu buat schedule janji dulu atau gimana Pak? Kalau biasanya yang datang itu datang aja. Biasanya keluarga itu yang pasangan suami istri biasanya datang aja, minta penjelasan, minta ini ke MUI Kota Pekanbaru. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang jadwal. Ya, ada juga yang jadwal. Nah, itu dia. Nah, pengurus harian itu Prof. Ida Susti sebagai ketua umum. Wakil ketua umumnya ada Profesor Dr. Haji Akbar Rizan. Nah, ada ketua satunya Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rahman Khalidin. Nah, ketua duanya Safruddin Saleh. Ketua tiganya Dr. Haji Ridwan Hasbi. Ketua empatnya ada Termizi Muhammad. Ketua limanya ada Dr. Haji Ismail Ilyas. Ketua enamnya Dr. Haji Muson. Nah, sekretaris umum ada wakil sekretaris umum, sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3, sekretaris 4, sekretaris 5, ada bendahara. Nah, komisi fatwa ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 anggota. Nah, ada Dr. Haji Masud Putra. Terus komisi fatwa, setelah komisi fatwa ada komisi hukum dan perundang-undangan. Komisi Hukum dan Perundang-undangan itu mengkaji tentang hukum dan undang-undang, ya membela para ulama, ada para dai dan ustadz dizolimi atau diusir oleh orang, maka MUI garda terdepan untuk membela dalam sesuai dengan syarat, ya ustadznya tidak salah ya. Terus ada komisi pembinaan madrasah dan pondok pesantren. Jadi MUI juga mengatur atau membimbing madrasah dan pondok pesantren se-Kota Pekanbaru. Nah, yang selanjutnya ada komisi pendidikan dan dakwah. Nah, pendidikan dan dakwah ini MUI itu gencar melakukan pendidikan dan dakwah melalui media digital. Ada yang digital, ada secara virtual, ada secara langsung tatap muka. Kalau virtual atau digital itu bisa lewat media elektronik, surat kabar, ada lewat Facebook, ada lewat RRI, RTV dan TVRI. Nah, itu dia. Majelis Ulama Indonesia ini pertama kali berdirinya di mana Pak? Pertamanya mendirikan Majelis Ulama Indonesia ini di Jakarta Pusat. Ya, pusat yang mendirikan yang awal pertamanya itu pusat. Setelah pusat baru nanti ke daerah, provinsi. Setelah provinsi kabupaten kota. Setelah kabupaten kota ada MUI di kecamatan. Nah, komisi ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, merajut ukhuwah Islamiyah. Nah, ada ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, LDII, Tabligh, IKADI, PRI. Nah, ini yang memanfaatkan organisasi ini adalah Ukhuwah Islamiyah, Komisi Ukhuwah Islamiyah namanya. Nah, selanjutnya ada Komisi Kerukunan dan Kerjasama Antar Ormas Islam. Nah, selanjutnya Komisi Pengembangan Masyarakat dan Seni Budaya Islam. Nah, selanjutnya ada Komisi Pembangunan Ekonomi Umat. Jadi MUI itu tidak hanya berbicara tentang buku fikih, buku akidah, buku tauhid, tetapi dia juga membicarakan bagaimana ekonomi umat ini pada arahnya kajian Bahsul Masail. Nah, itu kalau pengen tiru Bahsul Masail, tiru atul kutub tentang apalah kajian-kajian kita kuning atau apa, itu tengok NU. Jadi masing-masing dua organisasi inilah yang sebagai ujung tombak negara Republik Indonesia. Nah, penguat pemerintahan. Ada lagi? Ada? Hah?
Tanyalah. Nah, apa? Nanti nggak ada suara gitu deh. Ya. Apa tanya? Silakan. Udah. Semester berapa? Semester 3. Oh, masih unyu-unyu ya. Jadi kuliah malam. Jurusannya apa? Manajemen, Pak. Manajemen apa? Wah, Hah? manajemen tuh banyak cabangnya Pak. Dan kami belum ambil itunya. Oh, konsennya belum. Rencana mau manajemen apa? SDM. Terus apa lagi? Keuangan juga ada, bisnis juga ada. Itu lebih pengennya pemasaran ada. Pengennya pemasaran Pak. Hah? Kalau saya kepengennya pemasaran. Pak, itu kalau misalkan misalkan itu kan sama Chinese itu kan Pak. Ya. Nah, Chinese itu kan ada yang dia buah sholat Pak. Buah-buah apa? Yang dia tempat sholat itu kan itu ada Ah. buahnya tuh kan. Ah. Dia kasih buah kan untuk sholat itu kan Pak. Oh, Nah, itu kan dia kasih buahnya sama kami. Itu boleh dimakan. nggak apa-apa, makan aja. Kenapa tuh Pak? Nggak apa-apa. Tapi kan itu buah sholat orang. Terserah. Itu kan mereka kan sebagai alat penghubung aja dia kepada Tuhan. Kita anggap buahnya itu sebagai untuk kesehatan kan. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada ngaruhnya, Pak? Hah? Nggak ada ngaruhnya? Nggak ada ngaruhnya gitu. Dia mereka itu kan buah-buahan itu sebagai penghubung dia kepada Tuhan mereka. Kalau kita menganggap buah-buahan itu kan untuk penghubung supaya badan kita sehat. Jadi makan aja, jadi tidak usah sempit beragama. Soalnya ada juga sih yang bilang nggak boleh, soalnya itu kan itu untuk sembahyang malam tuh. Asal jangan berubah keyakinan kita. Gara-gara makan buah itu lalu kita berubah, lalu kita tergiur untuk mengikuti tahajud, itu boleh. Tapi kalau kita makan buah-buahan itu tidak ada perubahan dalam diri kita, ya nggak apa-apa, makan aja. Sama dengan bekerja dengan orang Kristen, bekerja dengan orang Cina, itu hukumnya kan dikaji juga. Kan persoalan bekerja kan apa salah, kita mengambil keyakinan kita. Selama kita bekerja tetap dengan jalur yang benar, kita tidak berbohong di dalamnya, terus kita tetap melaksanakan sholat meskipun sama Cina. Nabi aja kan pernah berkomunikasi, pernah bermuamalah dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani di pasar Madinah, jual beli dia, fungsi dia, masalah kan? Nah, apa aja, kalau ada nanti siapin aja di sana kan sama saya kan? Iya, makan aja, nggak apa-apa tuh. Ada ya, sangkis biasanya tuh, sangkis kuning-kuning kan? Sangkis kuning-kuning, kalau tidak stroberi. Strawberry jarang. Jarang ya, buah-buah ada 5 tuh. Jarang ya, yang dia Sangkis punya biasanya tuh. sangkis, apel. Biasanya sering yang paling banyak itu kayak hari-hari Imlek itu sangkis semuanya tuh. Iya. Iya. Apa lagi? Tengok mukanya dulu. Nanti kamu kalau buat video datang tuh boleh Pak? Buat, kan nggak mengambil. Jangan yang buat itu kalau mengambil ya. Itu aja. Oke. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Waktunya, Pak. Halo, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi perempuan ini ya tentang kewanitaan, tentang perempuan. Jadi kalau ada sesuatu yang bermasalah dari perempuan, aduh di sini terus bagaimana perempuan itu ya tetap eksis dan tetap menjaga aturan-aturan agama. Dan bisa saja sekretaris umumnya adalah Dr. Haji Hasim SPDI MA.
lagi? Kan nanti tak ada suara di situ. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Beda Muhammadiyah sama NU itu apa Pak? Beda Muhammadiyah dengan NU, ya Muhammadiyah tidak pakai kunut, kalau NU pakai kunut. Itu Tapi dia. kalau orang nganut Berarti orang yang kampung berarti nganut yang Muhammadiyah. Ya, bisa jadi itu perbedaan secara mendasar aja. Tergantung Tapi kalau organisasinya, ya Muhammadiyah kan amal usahanya banyak. Kalau NU kan amal usahanya bersifat pribadi-pribadi. Kalau Muhammadiyah ini kan terukur, teratur dan ada manajemennya. Gitu loh. Nah masing-masing dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Terus apalagi Muhammadiyah dan NU ini? Muhammadiyah itu lebih arahnya kepada pendidikan. Nah, kalau mau niru pendidikan, itulah Muhammadiyah. kalau itu Kalau NU ini lebih kepada arahnya kajian Bahsul Masail. Nah, itu kalau pengen tiru Bahsul Masail, tiru Atul Kutub tentang apalah, kajian-kajian kitab kuning atau apa, itu tengok NU. Jadi masing-masing dua organisasi inilah yang sebagai ujung tombak negara Republik Indonesia. Nah, penguat pemerintahan. Ada lagi? Ada? Hah? Tanyalah. Hah? Apa? nanti nggak ada suara gitu Ya. Apa? Tanya. Silakan. Udah. Semester berapa? Semester 3. Oh, masih unyu-unyu ya. Jadi kuliah malam. Jurusannya apa? Manajemen apa? Wah, Hah? manajemen tuh banyak cabangnya Pak. Dan kami belum ambil itu ya. Oh, konsennya belum. Rencana mau manajemen apa? SDM. Terus apa lagi? Keuangan juga ada, bisnis juga ada. Itu lebih pengennya pemasaran ada. Kepengennya pemasaran Pak. Hah? Kalau saya kepengennya pemasaran. Pak, itu kalau misalkan misalkan itu kan sama Chinese itu kan Pak. Ya, Nah, Chinese itu kan ada yang dia sholat, buah sholat Pak. buah-buah apa? Yang dia tempat sholat itu kan itu ada Ah. buahnya tuh Ah. kan. Dia kasih buah kan untuk sholat itu kan Pak. Oh, Nah, itu kan dia kasih buahnya sama kami. Itu boleh dimakan. nggak apa-apa, makan aja. Kenapa tuh Pak? Nggak apa-apa. Tapi kan itu buah sholat orang. Terserah. Itu kan mereka kan sebagai alat penghubung aja dia kepada Tuhan. Kita anggap buahnya itu sebagai untuk kesehatan kan. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada ngaruhnya Pak? Hah? Nggak ada ngaruhnya? Nggak ada ngaruhnya gitu. Dia mereka itu kan buah-buahan itu sebagai penghubung dia kepada Tuhan mereka. Kalau kita menganggap buah-buahan itu kan untuk penghubung supaya badan kita sehat. Jadi makan aja, jadi tidak usah sempit beragama. soalnya ada juga sih yang bilang nggak boleh, soalnya itu kan itu untuk sembahyang malam tuh. Asal jangan berubah keyakinan kita. Gara-gara makan buah itu lalu kita berubah, lalu kita tergiur untuk mengikuti. Jadi, saya telah melakukan wawancara. Hasil dari laporan